Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Valitra Mataning Dewi dari kelas 4C dengan NPM 18. Saya mau memberitahu dulu kalau Vn itu merupakan variabel non-terminal yang bagaimana contohnya itu adalah seperti A besar atau A kapital, B kapital, dan C kapital, dan seterusnya. Pokoknya huruf-huruf yang kapital. Nah, kalau Vt-nya itu sendiri, Vt itu adalah variabel terminal atau dengan contoh seperti A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya. Pokoknya kalau misalkan dia Vn atau huruf besar, huruf kapital, dia itu dapat diturunkan jadi A gini dapat diturunkan menjadi A kecil. Jadi A besar dapat diturunkan A kecil. Tapi kalau misalkan A kecil itu tidak dapat diturunkan apa-apa lagi karena dia itu udah benar-benar paling bawah. Jadi dia nggak bisa diturunin menjadi A kecil lagi atau dia nggak bisa diturunin menjadi A besar. Latihan 1. Parsing atau parser tree. Di sini ada contoh soal S menghasilkan AA atau A menghasilkan AA atau A menghasilkan A atau A menghasilkan BA atau A menghasilkan AB. Buat dengan pertanyaan, buat pohon penurunan dari himpunan di atas untuk membangkitkan string dengan susunan BB, AB, AA, BA. Jadi cara yang pertama itu kita ambil dulu sisi bagian S-nya. S menurunkan AA dari sini. Nah, terus kita cari tahu nih, gimana sih biar kita bisa dapetin si B di awal. Nah, kita pakai penurunan yang ini, yang B dan A. Nah, abis itu kita cari lagi nih, yang bakalan menemukan B juga. Kira-kira apa ya? Oh, ternyata halnya sama, B dan A. Kemudian kita mencari bagian A. Bagian A apa ya yang bakalan ketemu di bagian A? Oh, ternyata adalah penurunan dari A lagi. Kita ambil yang ini, yang AB. AB. Udah ketemu ya polanya BB. Di sini kita turunin A. BB, A, B. Nah, sekarang kita ambil dari sisi sebelah kanannya. Kita pakai yang penurunan A-nya ada 3. A. Nah, ini kan bisa menurunkan A dan ini bisa menurunkan A. Nah, untuk ini kita cari berarti BA-nya. BA apa ya kira-kira? Oh, berarti turunan dari B dan A besar. Nah, sementara A besarnya ini bisa diturunin lagi pakai A kecil. Dan hasil dari parser tree-nya adalah latihan 2, parsing atau parser tree. Di sini contoh soalnya adalah S menghasilkan AA, terus A menghasilkan AA atau A menghasilkan BB, B menghasilkan A atau B menghasilkan SB. Nah, dengan ketentuan, buatlah pohon penurunan dari himpunan di atas untuk membangkitkan string dengan susunan BAA, BAAB. Nah, di sini kita pisahin dulu nih, kira-kira mau yang mana ya? Oh, saya mau pilih ini. Jadi BAA dipisah menjadi sisi sebelah kiri dan BAAB itu menjadi sisi sebelah kanan. Dengan cara pertama itu kita ini dulu pakai S. Nah, S-nya itu kita pecah menjadi AB ya. AB. Setelah itu kita ambil dulu sisi sebelah kirinya. Kita ambil bagian A. Kira-kira apa ya? Kalau menurut saya sepertinya A dan A. Untuk menentukan BAA ini. Nah, A-nya kan udah ketemu nih. Nah, sekarang kita cari BA-nya. Gimana ya cari BA? Kita turunin aja jadi B dan B besar. Nah, B besar itu bisa menurunkan A. Nah, ketemu ya BAA. Sekarang kita ambil sebelah kanan. Sebelah kanan itu kita mau mencari B. B itu kita turunin dari ini SB. Jadi B yang pojok ini udah ketemu ya, tinggal BAA. BAA ini. Kita cari BAA. Nah, di sini kita bisa menurunkan si AB lagi karena di S itu cuma ada AB. AB. Kemudian kita turunin lagi bagian A-nya itu menjadi B
B. Nah, kalau udah ini kita turunin A, jadi kita bukan BA, tinggal satu lagi nyari A dengan menurunkan B menjadi A. Dan lanjut ke latihan 3 parsing atau parse tree. Dengan contoh soal S menghasilkan BA atau S menghasilkan AB, A menghasilkan SA atau A menghasilkan AAB atau A menghasilkan A, B menghasilkan SB atau B menghasilkan BBA atau B menghasilkan B. Dengan ketentuan, buatlah pohon penurunan dari himpunan di atas untuk membangkitkan string dengan susunan BB, AAAA, BB. Nah, di sini karena dia itu genap, jadi kita bisa bagi dua, sisi kanan dan sisi kiri, biar mempermudah penurunan. Nah, saya ngambil 4 kiri dan 4 kanan. Sekarang kita ambil dulu bagian S. S tuh kira-kira yang mau kita turunin itu yang mana ya? Kita turunin S-nya itu yang A besar dan B kecil. Karena terakhir itu B-nya kecil di sini, jadi udah stop di sini. Nah, disitu kita turunin lagi nih A-nya, kira-kira pakai yang mana? Kita pakai yang 3 ini. A besar, A kecil, dan B kecil. Kita lihat lagi polanya di sini, kita mau mencari BBAA. Jadi di A ini kita ambil bagian S dan A kecil. Nah, berarti di S ini kita harus mencari BBA. Gimana ya caranya? Kita turunin lagi, di S itu kita ambil yang B besar dan A kecil. Nah, di B ini kita turunin lagi pakai yang BBA. BBA. Setelah itu kita turunin lagi B menjadi B kecil. Dan setelah ini kita udah nemu nih polanya BB, AAAA, BB. Jadi hasil dari soal ini adalah pohon. Lanjut ke contoh soal ambiguitas. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu ambiguitas itu apa sih. Ambiguitas itu biasanya yang sering kita kenal itu dia nggak pasti, jadi dia nggak cuman punya satu arti, jadi dia punya beberapa cara, punya beberapa arti untuk menyelesaikan soal seperti ini. Di sini saya akan menjabarkan 2 jawaban yang berbeda, tapi intinya sama, untuk mencari string AA, BB, CC, DD ini. Nah, latihan soalnya dengan contoh soal seperti ini, S menghasilkan AB atau S menghasilkan C, A menghasilkan AA, B atau A menghasilkan AB, B menghasilkan CBD atau B menghasilkan CD, C menghasilkan ACD atau C menghasilkan ADD, D menghasilkan BDC, dan D menghasilkan BC. Sebelumnya ini saya mau memberitahu ini tuh C kecil karena di sini ada C kecil dan C besar, jadi membedakannya seperti ini. Dengan perintah buatlah pohon penurunan untuk membangkitkan string AA, BB, CC, DD. Nah, di sini cara yang pertama untuk mendapatkan pohon penurunannya adalah yang pertama kita turun dulu ya, seperti biasa. S kita turunin jadi AB. Kemudian kita pecah lagi, di bagian A-nya itu ada A kecil, A besar, dan B kecil. Nah, udah ketemu nih A sama B di ujung, berarti kita pakai ini dulu, AABB. Nah, di A ini kita cari AB-nya nih dari sisa dari yang terakhir dan sebelumnya. Kita turunin, di A itu ada AB, A kecil, B kecil. Jadi ketemu ya AABB. Selanjutnya kita cari yang bagian sebelah kanan, CC dan DD. Turunin lagi nih, apa ya kira-kira dari B itu? Kita bisa menurunkan C kecil, B besar, dan D kecil. Jadi udah ada ya bentuknya C dan D. Kita tinggal cari lagi C dan D yang di tengahnya dengan cara menurunkan D dengan hasil C kecil dan D kecil. Jadi ketemu. Ini adalah contoh pohon penurunan yang pertama. Untuk contoh pohon penurunan yang kedua,
Lanjut ke cara yang kedua, yaitu dengan menurunkan S menghasilkan C. S menghasilkan C. Nah, di C ini kita cari apa ya kira-kira yang bisa kita dapetin, yaitu aku mau ambil yang A, C, D. A, C besar, dan D. Nah, kemudian di sini kita turunin lagi yang ini, yang ADD. ADD. Ketemu ya? Di sini sisi AA dan DD, tinggal cari BB dan CC-nya dari penurunan D. Untuk menentukan ini kita pakai yang ini, BDC. B, D besar dan C kecil. Nah, udah mulai ketemu nih A, A, B. Di sininya C, berarti tinggal kita cari B dan C-nya lagi kan, yang tengah ini. Turunin lagi, ternyata di D ini ada BC. Nah, di sini kita nemu AA, BB, CC, dan DD. Jadi ini merupakan contoh pertama dan ini merupakan contoh penyelesaian yang kedua.